Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Wa nakhusu khususan ila muassis hadzal ma'had Kiai Haji Ahmad Dimyati wa Kiai Haji Ilmu Syujai wa Haji Sa'diyah wa ila jami'i furu'ihim wa usulihim wa talamidihim wa asatidatihim. Wa nakhusu khususan ila musannif hadzal kitab Syekh al-Alama al-Faqih al-Fahama Muhammad Ahmad Marzuq al-Malik al-Makki. Summa nakhusu khususan ila syarih hadhihi al-mansumah Dr. Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Syafi Al-Azhari. Wa nakhusu khususan ila jami'i man yu'allimuna walau harfan wa man nu'allimuhum walau harfan. Syaulillahi lana wa lahu wa laha wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a darajatil mu'minina wal ulama faqala subhanahu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita, Maula kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi pengajian pasaran kita yang keberapa sekarang? Yang keberapa? Yang kelima. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Semoga sampai khatam kita diberikan kesehatan. Amin. Dan sepertinya kita harus ngebut nih. Karena punya batasan waktu. Ya, Abi udah ngasih tahu? Udah. Ya udah. Insyaallah hari ini kita membahas dari Asamiyat dan mudah-mudahan Allah berikan waktu yang cukup. Semuanya sudah siap? Siap. Baik, anak-anakku, teman-temanku dan juga para penonton atau pendengar dari channel YouTube Tahfiz yang selalu dirahmati oleh Allah. Marilah kita mulai pengajian pada sore hari ini dengan mengucapkan ayat al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Rasulillah. Siapkan pulpennya, siapkan pensilnya, siapkan telinganya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. As-sam'iyatu as-sam'iyat. Wal malakul ladzi bila abin wa dan malaikat-malaikat yang tidak tanpa bapak, yang tanpa bapak dan tanpa ibu, dan malaikat-malaikat yang tanpa bapak dan tanpa ibu, la akala tidak makan, la syurba tidak minum, wala nauma dan tidak tidur lahum bagi malaikat. Tafsilu asyri minhum, perincian dari 10 malaikat itu mereka adalah Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Azrailu. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, wa Raqib, wa kada, Atid, Malik, wa Ridwan, Uhtada. Ihtada maknanya diikuti. Al-Qismu Thalis, kita masuk ke pembahasan ketiga adalah As-Sam'iyat. Apa itu As-Sam'iyat? As-Sam'iyat adalah al-umurul lati, perkara-perkara yang la tu'khadu, tidak dapat diambil illa minal wahyi, kecuali dengan wahyu, antariqi sam'i, dengan jalan mendengar, dengan cara mendengar, wala yastaqilu dan tidak mampu al-aqlu, akal, bima'rifatiha, mengetahuinya. Waqad wasalat ilaina dan telah sampai kepada kita antariqil kitab, dengan cara atau lewat kitab, wa sunnatin nabawiyati dan juga lewat hadis-hadis Nabi.
Nah, asamiyat kita bisa tahu lewat mana? Lewat Al-Quran. Kita bisanya apa? Dengar doang. Apakah kita bisa melihatnya? Tidak bisa. Karena apa? Karena asamiyat. Apa itu asamiyat? Asal katanya dari sami'a yasma'u. Makanya hal-hal yang bisa kita dengar doang. Jibril, pernah ngelihat Jibril? Iya, ada Jibril kelas 3, tapi bukan Jibril ini. Bukan. Ini siapa? Gabriel. Iya, Gabriel itu kan kalau dalam bahasa Arab bukan Gabriel, bukan bilgho, tapi biljim, Jibril. Jibril itu, Gabriel itu tulisan bahasa Arabnya Jibril. Tapi kalau malaikat bukan Gabriel, bukan Jibril ini, bukan. Gitu. Nah, kita mendengar Jibril tapi kita tidak pernah melihat Jibril. Hal-hal yang lainnya pun sama. Nah, ada banyak yang disebut dengan asamiyat. Yang menjadi pembahasan pertama adalah al-malaikah. Al-malaikah adalah ajzamun latifatun makhluqatun min nur. Adalah bentuk yang lembut yang diciptakan dari cahaya. Qadiratun ala tasyakkuli, mampu berbentuk, wazuhuri, dan menampakkan bi asykali hasanah, dengan bentuk-bentuk yang baik. Ayatnya apa? Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba. Dalam ayat ini bisa dikatakan malaikat itu bisa jadi punya sayap banyak, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Wal imanu bihim wajibun ijmalan, mengimani mereka wajib secara global. Fanu'minu bikullil malaikah, kita mengimani setiap malaikat. Wa tafsilan, dan terperinci. Nu'minu bil asyratil madhkurina fin nazmil ati bayanuhum, kita mengimani 10 yang disebutkan, 10 yang disebutkan itu tadi dalam bait. Nah, faidah al-malaikatu khalqun min khalqillahi ta'ala. Malaikat adalah ciptaan dari ciptaannya Allah. Man wasafahum bidzukur fisqun. Orang yang mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah laki-laki, fasik hukumnya. Jadi malaikat itu tidak berkelamin. Nah, tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki, tidak perempuan, pun tidak diantara keduanya. Kalau diantara keduanya namanya apa? Ya, tidak juga keduanya. Gitu. Kalau ada yang bilang dia zukuroh, fiskun. Kalau ada yang waman wasofahum bil unuthiyah, ay unuthah, yaitu perempuan, kufrun, kafir. Wala ya'lamu haqiqatahum illallah. Jadi nggak ada yang tahu malaikat itu seperti apa kecuali Allah. Wal malaku, malak adalah jamak dari apa? Dari malaikah. Malaikah mufrad, malaikatun, malaikati, malaikatani, malakun. Nah, bila abin wa tanpa bapak tanpa ibu, faqad khalaqahullahu ta'ala min nuri amrihi, Allah menciptakan dari cahaya yang ia perintahkan, kun fayakun. Allah ingin menciptakan malaikat, maka bainal kafi wan nun, apa? Kun. Bainal kafi wan nun, jadinya kun. Falaysa lahum usulun kal abi wal mereka tidak punya asal seperti ayah dan ibu. Wala yatazawwajun, mereka tidak menikah. Wala yatanasalun, mereka tidak mempunyai keturunan. Falaysa lahum furu'un kal ibni wal binti, mereka tidak mempunyai anak, mempunyai cabang seperti anak laki-laki ataupun mempunyai anak perempuan. La akala, tidak makan, la syurba, tidak minum, wala nauma lahum, tidak tidur. Min sifatihim annahum la yakuluna wala yashrabuna wala yanamuna wala yamrodun. Dari sifat mereka, mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak sakit. Wala ya'sunallaha ta'ala, dan tidak bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melakukan apa yang Allah perintah. Makanya kemarin pas pembahasan iman yang selalu tidak berkurang tapi tidak bertambah, imannya siapa? Imannya malaikat. Kenapa? Lihat hidupnya nggak makan, nggak tidur, nggak minum, nggak sakit, tidak bermaksiat, dan tidak melakukan hal lain kecuali ketaatan kepada Allah. Udah gitu aja. Nah, makanya iman terbagi 3. Imannya malaikat masuk kepada iman yang tidak kurang dan tidak bertambah. Lalu tafsilu asyrimin hum. Oh, belum. Sidi Diaz, lau sama. Ada intaha. Faidatun.
Mujid akhar. Na'am, fadhal. Syukran. Faidatun faidah, tempatnya malaikat maskanul malaikati as-sama'u, di langit. Wa minhum man yaskunul arda, dari mereka ada yang bertempat di bumi, au yanzilu ilaiha, atau yang turun kepada bumi, atau yang turun ke bumi. Tafsilu asyri minhum, rincian 10 itu adalah fayajibu alal mukallafi, wajib bagi seorang mukallaf itu beriman ayyumina biwujudi Jibril. Yang pertama Jibril. Raisul malaika, ketua malaikat atau punggawa malaikat, al-muwakkilu bil wahyi, yang menjadi wakil dari penurunan wahyu, wa muballigur rusuli, dan yang menyampaikan kepada rasul-rasul, wal anbiya'i, kepada nabi-nabi, awamirullahi ta'ala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat Jibril adalah afdalul malaikati, sebaik-baiknya atau seutama-utamanya malaikat, wa huwa ruhul amin, dijuluki sebagai ruhul amin. Kata Allah, nazala bihi ruhul amin, turun ruhul amin, yaitu Jibril. Wa huwa ruhul kudus, ruh yang suci. Qala ta'ala kun nazalahu ruhul kudus mir rabbik. Lalu yang kedua, oh ya bentar. Nah, dari lafaz ini nih sebetulnya enggak di sini di syarahnya Syekh Hisham yang Fathul Alam. Kemarin Ustaz pernah nanya tuh, pertanyaan nyentrik, kalau Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, sekarang sudah tidak ada wahyu yang diturunkan, apa kerjaannya Jibril? Gitu kan? Nah, di sini sebenarnya udah kejawab. Jibril itu malaikah al-muwakkilu bil wahyi wa muballigur rusuli. Sebelumnya yaskunu maskanul malaika fis sama, yaskunul ardo aw yanzilu ilaiha. Jadi bisa jadi itu Jibril itu memang sudah tidak menyampaikan wahyu, tapi kalau diperintahkan Allah untuk turun, dia akan turun. Makanya salah satu sifat dari malaikat apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Gitu. Jadi tergantung tugas. Bukan berarti sekarang Jibril pengangguran. Bukan, tetap ada tugasnya dari Allah. Atau sekarang itu malaikat yang tidak mempunyai tugas seperti Israfil, yusabbihunallah, selalu bertasbih kepada Allah. Ibadah aja. Nah, gitu. Itu untuk menjawab kemarin pertanyaan yang di sini di Fathul Alam, dijawab sama Syekh Hikam ada. Gitu. Nah, lanjut lagi. Sekarang Mikal adalah Mikail al-muwakkilu bil arzaq wal bihari wal amtor, yaitu yang mewakilkan pembagian rezeki dan yang mengatur laut-laut dan yang mengatur hujan. Jadi kalau ada turun hujan nih, yang ngatur nih, yang jadi mudabirnya itu Mikail. Lalu Israfil tugasnya adalah muwakkilu bin nafakhi fis suwari yaumil qiyamah, yang meniupkan angin di pada hari kiamat. Jadi di hari kiamat itu yang alat yang jadi penghancur adalah angin. Angin adalah unsur yang mampu menghancurkan yang lain. Sebab kenapa? Jadi dalam penciptaan bumi ini, awal pertama kali diciptakan bumi itu goyang. Kata malaikat, ya Allah, engkau ciptakan bumi luar biasa sekali, tapi kenapa goyang? Allah ciptakan gunung-gunung, jeder. Maka bumi yang tadinya goncang itu berhenti. Makanya gunung disebut paku bumi. Kenapa? Karena ketika Allah ciptakan gunung, itu bumi yang tadinya goncang jadi berhenti. Ya Allah, kata malaikat, wahai Allah, luar biasa sekali engkau menciptakan gunung. Apakah ada yang lebih luar biasa daripada gunung? Ada, yaitu besi. Nah, makanya kita lihat gunung-gunung ini sekarang udah banyak bangunan-bangunan, ataupun misalkan gunung yang mana gunung itu ada emasnya. Bisa dikalahin dengan apa? Dengan besi. Bulldozer itu bentuk bahannya apa? Besi. Makanya gunung-gunung ini bisa hancur atau bisa diluluh lantahkan dengan besi. Bangunan-bangunan itu tuh semua tuh berdasarkan besi semuanya. Nah, ya Allah, ternyata ada yang lebih hebat daripada gunung ya. Ternyata besi. Adakah yang lebih hebat daripada besi? Ada. Ternyata apa? Api. Kenapa? Karena ketika besi itu mau dicairkan pakai api. Luar biasa sekali api, kata malaikat. Adakah yang lebih hebat ya Allah, kata malaikat? Ada. Apa? Air. Yaitu air. Kenapa air? Air bisa memadamkan api. Adakah yang lebih luar biasa daripada api? Ada. Apa? Yaitu angin.
Kenapa? Karena pada hari kiamat Allah menciptakan bumi, langit dan seisinya dengan angin. Jadi unsur paling besar itu angin. Makanya tugasnya malaikat siapa? Israfil itu meniupkan angin. Itu bukan sembarangan. Kenapa angin? Karena angin adalah alat ya untuk menghancurkan semuanya. Gitu. Jadi yang diatur angin karena angin adalah alat paling besar untuk menghancurkan dunia ini. Dunia dan seisinya. Nah, gitu. Lanjut. Israil wa wal malakul mautil muwakil biqabdil arwah, yaitu malaikat maut yang mewakilkan untuk mencabut nyawa. Wa haulail arbaati humul mutasarrifun. Nah, keempat ini berubah-ubah. Munkar nakir huma malakani yas'alani kullu man mata an rabbihi wa dinihi wa rusulih. Nah, munkar nakir adalah dua malaikat yang menanyakan kepada orang-orang yang wafat, orang-orang yang mati tentang Tuhannya, man rabbuka wa dinihi, dan apa agamanya, madinuka wa rusulihi wa man rasuluka. Jadi dalam kubur nanti kita ditanya semua tuh, mandinuka, man rabbuka, man rasuluka. Jadi emang Tuhan paling baik emang Allah. Kenapa? Karena sudah ngasih tahu kalau nanti di dalam kubur kita dikasih pertanyaan, gitu. Udah dikasih contekan. Cuman pertanyaannya apakah kita mampu menjawab nanti pas di saat kubur? Kita kan ujian nggak dikasih contekan ya? Bisa jawab nggak? Nah ini udah dikasih tahu, masa nggak bisa jawab? Pertanyaannya apakah kita menjawab dengan lisan kita? Tidak, kita menjawab dengan keimanan kita. Makanya walaupun kita sudah ngapalin man rabbuka, ditanya malaikat munkar nakir, man rabbuka, Allahu rabbi, udah hafal tuh. Udah mutskin tuh. Luar dalam dari awal sampai akhir, sampai dibalik-balik hurufnya juga hafal, man rabbuka, Allahu rabbi. Tapi kalau imannya ternyata lemah, bahkan tidak beriman, walaupun sudah hafal tapi tidak bisa menjawab. Gitu. Lalu ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kubiral mayyitu, apabila dikuburkan seorang mayit, au qala ahadukum, jadi ada yang bilang dalam riwayat lain, idza kubira ahadukum, apabila dikuburkan di antara kalian, atahu malakani, akan datang kepada kalian dua malaikat, aswadani, dua hitam, azraqani, atau dua biru. Yuqalu li ahadihimal munkar wal akharun nakir. Nah, ini asal usul penamaan munkar dan nakir. Lalu selanjutnya raqib atid. Raqib malakun an yaminil insani yaktubul hasanat. Raqib adalah malaikat yang ada di sebelah kanan manusia yang menulis segala kebaikan. Wa atid adalah malaikat atid anis shimal yang ada di samping kiri manusia, yaktubus sayyiat yang menulis segala keburukan, wa ma'nahuma hafidh wa hadir. Dan makna keduanya adalah penjaga dan yang selalu hadir. Maksudnya apa? Raqib atid selalu ada di kanan dan di kiri kita. Nah, itu maksudnya. Qala Allah Ta'ala idh yatalaqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi malaikat raqib atid selalu ada di kanan kiri kita, menuliskan apapun yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita perbuat, hatta apa yang terbesit dalam hati. Gitu. Nah, wahum arba'atun minal malaikah, itnani minal subhi ilal asri, wa itnani akharani minal asri ilal subhi. Nah, ternyata raqib atid itu ada 4 bagi setiap manusia, dibagi menjadi 2 sip-sipan. Salam, nah, tafadhal. Wujud. Alhamdulillah. Kilahuma. هذا الأول هذا صحيح صحيح لا
Enggak. Baik, lanjut. Jadi raqib atid itu ada dua shift pagi sama shift sore. Lihat di sini. Pertama yang menjaga dari subuh sampai asar, yang kedua dari asar sampai subuh. Nah, dibagi dua tuh. Wa ba'dal maut. Nah, bagaimana kalau sudah meninggal manusia? Setelah meninggal, yajlisani inda qabrihi, duduk di kuburannya manusia tersebut yang sudah meninggal itu. In kana muhsinani, kalau orang baik, maka malaikat raqib atid adalah malaikat yang akan ada di dalam kuburnya ngapain? Atau yang ada di atas kuburnya itu ngapain? Istaghfarallahu lahu, memohon ampunan kepada Allah untuk si mayit tersebut. Wa in kana kafiron yad'una alaihi. Nah, kalau dia adalah orang kafir, dia akan berdoa juga tapi dengan sigoh ala. Kalau sigoh ala, bedanya yad'u lahu sama yad'u ala. Yad'u lahu kebaikan, yad'u ala keburukan. Nah, gitu. Faidah as-sahih, secara sahih annar raqib wa atid, sesungguhnya raqib dan atid huma sifatani, adalah sifat lil malakaini, untuk dua malaikat, walaysat asmaun lahuma, bukan nama. Jadi ada yang bilang bahwasanya raqib atid itu bukan sifat, bukan nama tapi sifat. Makanya raqib dari kalimat raqaba, apa? Mengawasi. Atid apa? Atada ay atida, yang artinya selalu melihat, memandang. Nah. Lalu Malik khazin, penjaga pintu an-nari, khazinun nar, penjaga pintu neraka. Qala ta'ala wa nadau ya Malik. Nah, ini ayatnya. Waridwan khazinul jannati, penjaga pintu surga. Iqtada diteladani. Walakin ba'da hada yamut maratan ukhra. Hah? Oh, syukran. Taib pada hadan. Taib. Lanjut. Sekarang kita akan mempelajari tentang suhuf dan juga kitab yang Allah turunkan. Arba'atun, 4 min kutubin tafsiluha, dari kitab-kitab ini rinciannya. Tauratu Musa, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, bil huda, dengan petunjuk, tanziluha, penurunannya. Zaburu Daud, Zabur untuk Daud, wal Injilu ala Isa, Injil kepada Isa, wa Furqanu, dan kitab Furqan yaitu Al-Qur'an, ala khairi, kepada sebaik-baik al-mala, manusia. Wa suhuful khalili, dan juga suhuf turun kepada siapa? Al-Khalili yaitu Nabi Ibrahim, wal kalimi, dan juga kalim yaitu Nabi Musa. Jadi ada suhuf yang diturunkan untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Fiha kalamul hakamil alimi, di dalam suhuf tersebut ada perkataan atau firman-firman Allah, perkataan al-hakami itu yang maha bijak, al-alimi yang maha mengetahui. Yajibu ala mukallafin ayyumina bi jami'ir risalati samawiyatil munazzalati minallahi ta'ala ala rusulihi ijmalan. Jadi wajib bagi seorang mukallaf itu mengimani semua risalah dari langit yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya secara global. Arafnaha, kita ketahui secara global, aulam na'rifha, atau kita tidak tahu tapi kita wajib mengimani gitu. Wa yajibu tafsilul iman bil kutubil arba'ah, dan wajib mengimani secara rinci 4 kitab. Yang pertama, Taurat turun kepada Nabi Musa, kitab samawi anzalallahu ta'ala ala sayyidina Musa. Nah, kitab Taurat itu adalah liyakuna syari'atan lil yahudi min bani Israil, untuk menjadi syariat bagi orang-orang Yahudi dari Bani Israel. Wa nazala alaihi bi Misra fakana nuran wa hidayatan, dan diturunkan di Mesir menjadi cahaya dan hidayah. Nazalat alaihim, diturunkan kepada mereka, illa annahum harrafuhu. Nah, diturunkan kepada Bani Israel, illa annahum harrafu, ternyata mereka mengubah isi Taurat. Isi Tauratnya mereka ubah. Wattaba'u kalama rahbanihim, dan mereka mengikut perkataan-perkataan pendeta-pendeta mereka, dukun-dukun mereka. Wataraku kalama rabbihim, dan meninggalkan firman Tuhan mereka. Itu tentang Taurat. Lalu tentang Zabur diturunkan kepada Nabi Daud.
Wa huwa, dan di dalam kitab Zabur ini munajatun wa du'aun, yaitu munajat dan doa-doa. Kalau tadi syariah dalam kitab Taurat isinya syariah untuk kaum Yahudi, kalau di sini adalah doa dan munajat yang ada di dalam kitab Zabur. Wa kana Dauda husna shaut. Nah, kemarin kita udah pernah bilang kan? Ada kemarin Ustaz bilang kan, kalau Nabi Daud itu apa? Husna shaut, suaranya bagus. Walam yakun zabura kitab syar'i wa ahkam. Kitab syar'in wa ahkamin. Kitab Zabur itu bukan berisi kitab syariat dan kitab hukum-hukum. Wa Daud imtidadu li syar'i Musa. Jadi di dalam kitab Zabur itu kenapa tidak ada hukum dan juga syariat? Karena menjadi imtidad, penyambung, pelebar dari syariatnya Nabi Musa. Lalu Injil, yaitu Injil ala Isa. Injil ma'khuzun minan najli. Injil itu dari kalimat najli atau maknanya khulasatu syai'i, yaitu ringkasan terhadap sesuatu. Fahuwa kitabu istikhlasuhu minat Taurat. Kitab yang dirangkumkan, diringkaskan dari kitab Taurat. Nah, Injil itu ringkasan dari kitab Taurat. Nazala ala Isa fi Palestin li Bani Israil, diturunkan di Palestina untuk Bani Israil, wa huwa akhirul kutubil lati nazalat alaihim. Jadi kitab terakhir yang diturunkan kepada Bani Israil adalah kitab Injil. Wa huwa syar'un li dinin Nasara. Nah, kalau orang-orang Nasrani ini syariatnya berasal dari kitab Injil. Kalau Yahudi dari kitab Taurat. Sekarang Furqan, Al-Furqan adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut Al-Furqan? Karena al-fariqu bainal haqqi wal batil, pembeda antara hak dan yang batil. Wa huwa kalamullahi ta'ala al-arabi, yaitu kalam Allah yang berasal dari bahasa Arab, al-qadim yang terdahulu, al-munazzal yang diturunkan ala Sayyidina Muhammad, untuk Nabi Muhammad atau kepada Nabi Muhammad. Biwasitati Jibril, dengan wasilah malaikat Jibril, al-mutahaddi yang menyatukan atau disatukan, bi aqsar suratin minhu, sedikitnya dengan surat-surat pendek. Al-mu'jizu al-mabdu bi suratil Fatihah. Al-mu'jizu yang melemahkan. Yang melemahkan maksudnya apa? Jadi pada zaman turunnya Al-Quran, orang-orang kafir itu senang dengan syair Arab dan bahasa yang bagus. Nah, akhirnya belum ada yang mampu mengalahkan syair dan keindahan bahasa Arab pada zaman itu. Lalu turunlah Al-Quran yang mengalahkan segalanya, baik secara konten dan baik secara tekstual dan juga kontentual. Jadi secara teks, redaksi, Al-Quran paling bagus. Secara isi pun paling bagus, melemahkan syair-syair orang Arab pada zaman itu. Lalu al-mabdu bi suratil Fatihah, yang dimulai dengan surat Fatihah, al-makhtum bi suratin Nas, diakhiri dengan surat An-Nas. An-nasih li kullil kitabis samawi qablah, yang menasih, yang menghapus kitab-kitab samawi yang sebelumnya. Ala khairil mala, diturunkan kepada sebaik-baik manusia, al-munazzalu ala Sayyidina Muhammad, diturunkan kepada Sayyidina Muhammad, khairu khalqillahi ta'ala, sebaik-baik ciptaan Allah. Nazal al-Quran syari'atan lil Islam, diturunkan Al-Quran menjadi syariat orang-orang Islam. Wa huwa akhirul kutubil munazzalati minallahi ta'ala li khalqihi, adalah akhir kitab yang Allah turunkan untuk makhluknya. Wal mala itu adalah manusia yang asyrafun nas, sebaik-baik atau semulia-mulia manusia. Wa suhuful khalil, dan juga suhuf khalil atau suhufnya sahifahnya Nabi Ibrahim. Al munazzalatu ala Sayyidina Ibrahim, diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Wa makna khalil, makna khalil, kenapa disebut khalil? Man takhallala hubbahu a'dha'i, ay min takhallili hubbihi a'dha'i, yang dimana takhallala itu artinya menembus. Takhallala hubbuhu a'dha'i, jadi yang menembus cintanya itu sampai menusuk ke anggota badan. Jadi kalau sudah membaca suhuf ini atau mendengar suhuf ini, bawaannya jatuh cinta aja, suka.
gitu maksudnya. Wa adaduha thalathuna swahifatan. Swahifah itu atau lembarannya ini ada jumlahnya 30 lembaran atau 30 swahifah. Wal kalim, dan juga swahifah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Tapi Nabi Musa itu sebutannya bukan swahifah, disebut juga dengan lauh atau alwah. Nah, yang diturunkan kepada Nabi Musa, faqad anzalallahu ta'ala alaihi asyrata alwah. Ada 10 lauh selain kitab Taurat. Fiha kalamul hakami, jadi di dalamnya itu ada hukum-hukum alladzi la radda li hukmihi, hukum yang tidak bisa ditolak hukum-hukumnya, wa qadaihi, dan keputusan-keputusannya. Al-alim, yang disebut alim adalah al-basir bi ahwali khalqi, yang melihat, yang mengetahui segala ciptaannya. Faidatun zukira, disebutkan an-nasitina, bahwasanya ada 60 swahifatan, yang 60 swahifah nazalat ala Syith, yang diturunkan kepada Nabi Syith ibnu Adam, anaknya Nabi Adam. Wa asyratun, dan juga 10 swahifah yang nazalat ala Idris, diturunkan kepada Nabi Idris. Wa kullu ma atabihi rasulu, dan setiap apa-apa yang diturunkan kepada rasul-rasul, kepada rasul, fahaqquhu, maka haknya at-taslimu, menerimanya, wal qabulu, dan menerimanya. Taslim menerima, al qabul juga sama menerima. Ala kulli mukallafin, bagi setiap mukallaf, ayyumina wa yusliman li syar'illahi ta'ala alladzi jaa bihi rasul. Bagi seorang mukallaf wajib menerima dan mengimani apa yang diturunkan kepada rasul, wa yaqiru bi sihhati wa yaqbalu bihi, dan menetapkan secara mantap dalam hatinya atas kesahihannya dan menerima apa yang diturunkan oleh Allah. Faqullu ma jaa bihi min qaulin aw fi'lin aw taqririn haqqun nadinu bihi. Apa yang diturunkan baik secara perkataan atau perbuatan atau keputusan, wajib secara hak, betul-betul nadinu bihi, kita mengagamakannya atau kita menggenggamnya, kita menganutnya gitu. Wa na'malu bihi, dan juga mempraktekannya. Fana tamiru bil awamir, kita memerintahkan atau mengejarkan perintah-perintah dengan apa yang diperintahkan. Wa nantahi, dan melarang atau menjauhi anin nahi, apa yang dilarang. Imanuna, iman kita biyaumin akhirin, atas hari akhir, wajib. Wa kullu ma kana bihi minal ajab, dan apa yang datang pada hari kiamat itu minal ajab, sesuatu yang luar biasa. Imanuna, iman kita. Secara lugatan iman adalah at-tasdiq, yaitu pembenaran. Secara istilah at-tasdiqul qalbi bikulli ma jaa bihin nabi sallallahu alaihi wasallam mimman ulima minad dini bid-darurati. Pembenaran dengan hati atas apa yang datang terhadap Nabi dan wajib kita ketahui di dalam agama kita secara darurat, secara penting, secara urgen. Rukun iman ada 6. Al-imanu billah, al-imanu bil malaika, al-imanu bil kutubis samawiyah, al-imanu bir rusul, al-imanu bil yaumil akhir, al-imanu bil qada wal qadar. Lalu biyaumin akhirin, wajib mengimani hari akhir yang wajib. Al-yaumul akhir, hari akhir adalah akhiru yaumin min ayyamid dunya, hari terakhir dari hari-hari yang ada di dunia ini. Wa yakunu yaumal jum'ati, dan hari akhir itu terjadi di hari Jumat. Wa huwa laisa min ayyamid dini, dan walaisa min ayyamid dunya, dan hari akhir itu bukan termasuk hari yang ada di dunia ini, bukan. Hitungannya sudah akhir, perjalanan di dunia ini selesai, ada hari baru namanya hari kiamat. Wal imanu bihi, mengimaninya wajib. Wa awwalu ma nazalatil akhirah al maut wal qabru wa ma fihi min azabin wa na'imin wa su'alul malakaini lil mayyiti tsummal ba'thi wan nasyi wal hisabi wal mizani was sirati wal haudi. Dan yang diturunkan di akhirat itu setelah mati, yaitu dikuburkan, yaitu azab, kenikmatan, pertanyaan-pertanyaan malaikat untuk seorang mayit, lalu dibangkitkan, lalu dikumpulkan, lalu dihisab, lalu ditimbang, lalu berjalan di sirat, lalu di situ ada yang disebut penjernihan. Apa yang dimaksud penjernihan?
penjernihan itu adalah di masa kalau sudah dihisab berjalan di sirat, yang jatuh itu gugur, yang bisa selamat itu bisa masuk surga. Nah, itu yang dimaksud dengan penjernihan. Penjernihan itu apa? Menghilangkan orang-orang yang gugur, orang-orang yang berdosa yang nggak masuk klasifikasi, ya kan? Yang nggak masuk klasemen orang masuk surga, dia gugur, jatuh di sirat. Itu disebut al-haudhu. Nah, faidah. Nah, kita kan ngafal Quran. Ini Ustadz mau kasih tahu bahwasanya di dalam Al-Quran banyak sekali nama-nama yang menjadi nama hari kiamat. Liyaumil kiamati salasumi'ati ismin. Untuk hari kiamat itu ada 300 nama. Di antaranya ini dia. Al-azifah, azifatul azifah, yaumut taghabun, yaumut talaq, as-sakha fa idza ja'atis sakha, idza waqa'atil waqi'ah, at-tammatil kubra, al-qari'ah, yaumul ghashiyah, al-haqqah mal haqqah, yaumul hisab, yaumuddin, yaumul fasl, yaumul wa'id, yaumul mashhud, yaumul khulud, yaumul azim, yaumut tanad, yaumul jam'i, yaumul hasrah, yaumul khuruj, as-sa'ah, yaumul fathi, yaumul khafidah. Ada dalam Al-Quran? Khafidatul sahih wala la? Yaumur rajifah ada, yaumur radifah ada, yaumur rafiyah ada, yaumul ma'ad ada, yaumul akhir, yaumul ba'thi, yaumut tublas sarair. Yaumut tublas sarair zid in huwa ala raj'ihi laqadir. Yaumut tublas sarair. Yaumul haq, yaumul asir, yaumun azim, yaumun akim, yaumun kabir, yaumun muhit, yaumin masyud, yaumin ma'lum, yaumun maw'ud, yaumul jaza, yaumun nadamah, yaumus syahadah. Yaumun nadamah sepertinya nggak ada deh. Ya, ada dalam Al-Quran yaumun nadamah? Nggak, tapi itu jadi salah satu nama hari kiamat. Kenapa? Karena pada hari itu orang-orang menyesal. Yaumus syahadah, yaumun nusyur, yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Siapa yang mendatangi Allah, haknya jadi maf'ul, Allahnya jadi maf'ul. Wa kathratil asma'i, dan banyaknya nama ini apa? Tadullu. Kenapa nama hari kiamat itu banyak banget? Kenapa? Tadullu ala izami qadri hazal yaum. Itu menunjukkan besarnya hari kiamat ini. Lalu wa kullu ma jaa bihi minal ajab, dan apapun yang datang pada hari itu ajab, luar biasa, gak ada yang menandingi ajab. Makanya ajib itu artinya apa? Mantap. Mantap itu maksudnya apa? Dahsyat. Hari kiamat itu dahsyat sekali. Kenapa kita tidak bisa membayangkan? Ya kan? Kalau Al-Qari'ah, jangan bahas Al-Qari'ah aja, itu udah berat banget. Al-Qari'ah. Apa? Ayatnya Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil mangfush. Manusia bertebar-tebaran seperti laron. Lihat laron kalau udah bertebar gimana? Kenapa? Saking bingungnya manusia mau ngapain. Gunung-gunung dihancurkan, berterbangan seperti apa kalau di dalam ayat itu? Seperti ulat, seperti bulat bulu, ya kan? Berarti ulat bulu kalau lagi itu meliuk dia. Bayangin gunung yang terbentang seperti ini diliukkan pada hari kiamat. Wa kullu ma kana fihi minal ajab. Ay wa kullu ma jaa bihi minal ajab. Al yaumul akhir itu adalah yaumul qiyamah. Wa akhiru yaumin min ayyamid dunya adalah hari terakhir dari hari-hari yang ada di dunia. Tawilun, panjang. Harinya panjang sekali, lama sekali. Wasabun, dan susah, menyulitkan. Maksudnya apa? Susah dan panjang rasanya pada hari kiamat bagi siapa? Bagi orang-orang kafir. Ini hari lama banget ya, gitu kata orang kafir. Ya Allah, kok menyiksa sekali hari kiamat. Nah, itu bagi orang kafir.
Sedangkan bagi orang mukmin apa? Yasiru biiznillahi ta'ala 'alal mu'minin bimiqdari sholati rakaataini. Nah, kalau bagi orang mukmin pada hari kiamat lalu melewati proses yang tadi di halaman sebelumnya, dari kalimat dari awwalu ma nazala akhiral maut al-ba'tsu an-nasyru al-hisab al-mizan as-sirat al-haud. 6 proses ini itu kalau bagi orang mukmin seperti waktu yang kayak gimana? Lihat, bimiqdari sholati rakaataini, seperti orang sholat 2 rakaat. Jadi cepat banget kalau bagi orang mukmin mah. Kiamat tahu-tahu masuk surga. Wa yantahi bidukhuli ahlil jannati jannah wa dukhuli ahlin nar nar. Bagi orang mukmin gampang ngelewatin hari kiamat, gampang ngelewatin sirat, gampang melewati proses-proses pada hari kiamat. Enak banget ya? Iya, dapat dapat golden ticket. Iya, orang-orang sulit dulu, tapi orang mukmin mah enggak. Orang mukmin mah langsung gimana sih? Salat 2 rakaat. Apalagi salatnya kayak salat tarawih. Apalagi salatnya udah mau tarawih, imamnya cepet lagi. Iya enggak? Iya, cepet banget. Nah, itu yang dirasakan oleh kita yang beriman pada saat hari kiamat. Gitu. Tapi kalau bagi orang kafir dihancurin dulu. Dari ditiup dulu sama malaikat Israfil. Enggak. Gitu gak bunyinya? Hah? Gitu gak bunyinya? Gak tahu ya, pokoknya bayangin. Ya kita gak bisa ngebayangin. Karena kenapa? Asam iyat bisanya didengar doang. Syukran Sazulpan. Iya, stay aja jadinya ya. Nggak jadi kiamat ya. Serah terima jabatan malaikat. Gantian jadi malaikatnya. Gitu. Tapi nggak nyanyi begin. Tes, alhamdulillah. Nah, orang kafir merasa orang kafir itu merasa pada hari kiamat ini, ya Allah lama banget nih hari. Pernah gak kalian ngerasain kayak gitu? Iya, sering, apalagi pas lagi puasa begini. Maghrib lama amat ya. Apalagi waktu masih kecil. Kerjaannya kalau udah dari asar sampai maghrib tiduran di ubin. Kenapa? Karena merasa ya Allah ini maghrib lama amat ya. Ditungguin kagak datang-datang. Kagak lewat-lewat. Nah, kayak gitu tuh. Itu nungguin maghrib. Apalagi orang kafir yang menunggu kapan selesainya hari kiamat. Dia di hari kiamat dihancurin. Ya kan, dia bingung harus lari kenapa. Makanya kalau orang-orang kafir itu pada hari kiamat itu mereka malah bukan cuma lari, tapi teriak-teriak juga. Ya kan? Amma yatasalun. Ya kan? Anin nabail azim yatasal. Ini ada apa ini? Ini ada apa ini? Kenapa? Karena hari sebelumnya, sebelum hari kiamat, mereka sedang berleha-leha. Mereka tidak sedang ibadah. Mereka sedang menikmati dunia, lupa dengan akhirat. Itu orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Lagi enak-enaknya tahu-tahu digoncangin. Akhirnya hari besokannya pada hari kiamat mereka bertanya apa yang terjadi. Panjang hari itu bagi mereka. Sedangkan bagi orang beriman hanya seperti 2 rakaat. Mudah-mudahan 2 rakaatnya 2 rakaat imam tarawih. Bayangin kalau 2 rakaatnya 2 rakaat orang yang khusyuk banget. Yang dimana 1 rakaatnya Al-Baqarah. Tapi nggak tahu Allah Ta'ala alam seperti apa. Lanjut, wa minal umuril ghaibiyah, dan dari diantara perkara-perkara yang gaib al-jin, yaitu jin. Jin itu azamun makhluqatun minan nar, suatu materi atau bentuk yang diciptakan Allah dari api. Qadiratun ala tashkili, mampu berbentuk bi askalin mukhtalifatin, dengan bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Hasanan wa qabihan kana,
Baik itu bisa menjadi baik dan bisa menjadi buruk. Nah, jin itu bisa berkamuflase. Wal mu'minu minhum, jin yang beriman yuqalu lahu jinnul mu'min, disebut dengan jin mukmin. Wal asi. Nah, ternyata kalau jin yang bermaksiat disebut dengan syaitan. Wal imanu bihim wajibun, dan berimani terhadap adanya jin wajib. Wa hum mukallafuna bil ibadah, ternyata jin juga punya tanggungan untuk beribadah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu selanjutnya perkara-perkara yang gaib adalah arsy. Arsy itu adalah makhluk awwalu khalqillahi ta'ala, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Nu'minu bihi, kita wajib mengimaninya. Wala nakhudu fi haqiqati, tidak boleh menyimpanginya atau tidak boleh membangkangnya. Ayatnya apa? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yang maha pengasih itu ada di arasy. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib. Lalu yang selanjutnya al-kursi. Kursi, apa yang dimaksud kursi? Khalqun azimun baina yadail arasy, yaitu kursi itu adalah penciptaan Allah yang agung yang berada di arasy, di depan arasy. Fauqas sama, di atas langit, as-sabiati, langit ketujuh. La ya'lamu haqiqatahu, tidak ada yang mengetahui hakikat kursi itu seperti apa, illa khaliquhu, kecuali yang menciptakannya, yaitu Allah. Ayatnya wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Lalu al-ba'tsu, apa al-ba'tsu? Alhamdulillah ternyata di sini dibahas. Ihya'ullahu ta'ala al-mauta min kuburihim wa i'adatu jami'at zaidihim, yaitu Allah menghidupkan kembali orang-orang yang mati dari kuburnya, membangkitkan kembali dari kuburnya. Wa i'adatu jami'at zaidihim, dan mengembalikan jasad-jasad yang terpisah, mengembalikan semua jasad-jasadnya, bagian-bagiannya. Jadi gini, misalkan ada orang meninggal, ternyata meninggalnya itu nauzubillah misalnya tabrakan, terpisah, ada badan yang terpisah, tidak ikut terkubur. Pada hari ba'tsi itu digabungkan kembali. Nah, itu pada hari ba'tsi. Dalilnya apa? Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma sya'allah tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Nah, itu dalilnya. Lalu an-nasyru, apa an-nasyru? Khurujun nas min kuburihim wa zihabihim ilal ardil hisab, yaitu hari pengumpulan, hari keluarnya manusia dari kuburannya, lalu mereka pergi ke tanah, ke suatu lapangan untuk dihisab. Nah, dikumpulkan dah tuh, ditarik dari kuburnya lalu jalan. Pada hari itu udah kita di dalam riwayat udah tidak pakai apa-apa lagi. Kafan kita terlepas semua. Iya, memang tidak pakai sehelai kain pun, tapi pada saat itu kita tidak memikirkan siapapun kecuali diri kita. Ketika sudah dibangkitkan, hanya ada orang yang bisa memikirkan orang lain, yaitu orang-orang yang diberikan hak oleh Allah mensyafaati orang lain. Siapa mereka? Para hafizul Quran. Nah, jadi pada hari itu, pada hari nasyri, pada hari hasyri, pada hari hisab, itu semua orang gak mikirin orang lain kecuali dirinya. Ya Allah, saya selamat gak ya? Mikir, selamat gak ya, selamat gak? Bukan gini lagi, anak saya mana, bapak mana. Itu mah siapa? Wah, aku mah bapak mana, di mana? Oh, di Jonggol. Tahu berarti, ngapain nyari ya kalau tahu bapaknya di Jonggol. Nah, pada hari itu tuh kagak ada yang mikirin siapapun kecuali dirinya. Tapi ada orang yang dikasih oleh Allah nih, kamu boleh mikirin orang lain karena kamu sudah selamat, selamati orang lain. Siapa? Para hafizul Quran mampu menyelamatkan 70 keluarganya. Nah, 70 keluarganya tuh bisa ditarik. Orang tuanya dikasih mahkota dari cahaya yang dimana cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Gitu. Tapi dengan catatan apa? Benar-benar hafizul Quran. Maksudnya apa? Al-Quran benar ada dalam dirinya. Al-Quran lahu la alaihu. Al-Quran hujjatan lahu la alaihu. La alaihi ay la alaihu. Maksudnya apa? Al-Quran menjadi hujjah. Ya Allah, saya punya Quran nih.
Selamatkan ayah saya, selamatkan ibu saya. Tapi itu yang hafiznya benar hafiz. Tapi kalau hafiznya itu malah menyimpang dari apa yang sudah ia hafal, hujatan alaihi. Maksudnya apa? Al-Quran akan menuntut, kamu ngafal, tapi kok kamu seperti itu? Kenapa kamu menentang apa yang sudah diperintahkan dalam Al-Quran padahal kamu hafal? Nah, pada hari itu tidak bisa mensyafaati yang lain, malah Al-Quran menjadi laknat bagi dia. Nauzubillahi min zalik. Lalu al-hasyru, pengumpulan, ibaratun anisukin nas, yaitu suatu pernyataan dikumpulkannya manusia ila mawaqif ba'da ba'dihim, ke tempat setelah dibangkitkan mereka, wa ikhrajihim min kuburihim, dan dikeluarkan mereka dari kuburnya. Wal imanu bil hasyri wajib, mengimani hari hasyr wajib, wa qad ajma'al muslimuna alaihi, semua orang muslim bersepakat, para ulama adanya hari hasyr. Ayatnya apa? Yaumu tashaqqaqul ardu anhum sira'a, dzalika hasyrun 'alaina yasir. Lalu al-hisab. Nah, al-hisab. Al-hisab tauqifun nasi ala a'malihim ba'da akhzihim as-suhuf allati kutibat fiha hasanatihim wa sayyi'atihim. Ya Allah, pada hari ini manusia menerima apa-apa yang ia telah lakukan, yang dimana apa yang ia lakukan sudah ada filenya dalam kitab-kitab. Nah, wal hisab nu'minu bihi fa huwa tsabit bil kitabi wa sunnati wal ijma. Hisab itu ada, semua perbuatan kita tuh ada di file yang Allah taruh. Nanti di hari hisab itu Allah lampirkan. Jadi kayak kalian belum ngerasain, kalau rapat yudisium itu guru-guru tuh nampilin wajah kalian, lalu musyawarahin ini orang nih mu'taz apa doib nih. Kayak gitu tuh, ilmu hisab kayak gitu. Coba tampilin hafalannya nyampe 30, nyampe. Tasmihnya nyampe 30 kagak? Oh enggak Bi, hanya 5 juz. Oke, baik 5 juz, standar. Tapi backstage-nya bener gak yang 3 juz? Oh enggak, berarti harusnya 8, bener cuma 5. Oke, kalau gitu berkurang nilai tahfiznya. Sekarang kita lihat, kalau dari pelajaran pondoknya bagus kagak? Oh bagus Bi, naik lagi. Yang tadinya mumtaz turun ke jahidan, turun jahid, naik lagi ke jahidan. Dia punya kasus apa enggak? Nah, oh pernah Bi, ternyata pernah botak. Ya, pernah botak, udah turunin. Nah, kayak gitu tuh kurang lebih tuh yaumul hisab. Cuman yang hisab bukan nabi, bukan guru-guru. Siapa? Allah langsung. Ditanya. Zidan, kemarin kenapa ngambil makanan Hamzah? Ditanya, dihisab, dihitung. Enggak ya Allah, itu ala hizanah. Ada di atas lemari. Katanya kalau ala hizanah DL ya Allah. DLHM ya Allah. Kata siapa Zidan? Itu syubhat. Dihitung sama Allah. Ya Allah cuma dikit, sosis 1. Iya sosis 1, tapi walaupun 1 bagi Allah itu akan dihisab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah. Lanjut al-mizan. Nah, ditimbang di akhir inda mataqiful khalaiqi lil hisab yadullahu ta'ala al-mawazin ala tuzanu bihal hasanat wa sayyi'at. Ditimbang. Kebaikannya mana? Keburukannya mana? Mana yang lebih berat? Oh, ternyata kebaikan punya keburukan. Oke. Neraka dulu sebentar buat ngebersihin. Kebaikannya banyak, keburukannya sedikit, udah langsung ke surga. Serah Allah udah tuh. Kita mau udah pasrah udah. Mau ngapain juga udah kagak bisa. Ada pada hari kiamat itu bilang ke Allah, "Ya Allah, kembalikan lagi saya ke dunia ya Allah, saya nyesel." Tapi nggak bisa. Dulu kamu ngapain aja di dunia? Kok sekarang baru nyesel? Makanya di hari kiamat, nama hari kiamat salah satunya yaumun nadamah. Nyesel dia, ya Allah balikin lagi aku ke dunia. Kagak bisa udah. Kalau udah dihitung mah. Nah, al-mizan dalilnya fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Lalu selanjutnya as-sirat. Nah, di sini nih wa huwa jisrun mamdudun, yaitu adalah jembatan yang panjang
Jisrun jembatan mamdudun yang terbentang ala zohri jahannam, yang dimana ada di atas neraka jahannam. Disebut sirat. Sirat itu adalah jembatan yang ada di atas neraka jahannam. Yamurru alaihil awwaluna wal akhirun hatal kuffar. Jadi semua orang itu pasti lewat jembatan itu, baik orang-orang yang terdahulu maupun orang-orang yang akan atau yang datangnya akhirat. Wa awwalu man yamurru alaihi Rasulullah. Yang pertama latin Rasulullah. Shit. Ngebut pakai buruk. Iya, Rasulullah lewatin sirat ngebut pakai buruk. Kenapa? Karena maksum, dijaga, tidak punya dosa, tidak punya apa. Dan semua yang tidak punya dosa, tidak punya lewat sirat itu pakai buruk. Shut. Nanti Ustaz lewat sirat, mudah-mudahan pakai buruk juga. Iya, buruk ahmar. Buruk ahmar. Buruk ahmar, itu buruk ahmar. Ismuhu laisa PCX. Ismuhu buruk ahmar. Kenapa? Ya Allah, saya niat beli motor. Buat apa? Buat ngajar. Ya Allah, saya niat beli motor. Buat apa ya Allah? Buat ibadah ngaji ke kiai-kiai. Makanya Ustadz kalau keluar di antara kalau nggak ngaji, ngajar ngaji. Udah ngajar ngaji di luar, balik lagi sini ngaji lagi. Mudah-mudahan buruk ahmar itu jadi saksi dan menjadi kendaraan Ustadz ketika di sirat. Amin. Pas lagi di sirat, buruk ahmar jalan, lewat Innova coklat abu-abu, ngebut. Wah, curang pakai Innova abu-abu. Siapa ternyata? Abi. Kenapa? Karena Abi dalam hidupnya mengurusi santri-santri dan pesantren, mobilitasnya pakai mobil Innova abu-abu. Lewat deh yang di belakang pakai himar. Siapa itu? Orang-orang terdahulu, belum ada onta, belum ada Innova, belum ada motor, pakainya himar. Tuk. Ada juga yang pakai beca. Tapi lewat becanya, walaupun beca tapi bisa cepet. Kenapa? Karena ternyata itu adalah tukang beca yang dimana pada zaman hidupnya selalu membantu orang-orang yang pengen ke sekolah. Walaupun naik beca tapi cepat. Macam-macam. Tapi ada orang yang ketika melewati sirat baru satu langkah langsung jatuh. Siapa? Itu adalah al-kuffar wal fusoqa. Orang-orang kafir itu ngelewatin sirat udah langsung gemeter jatuh. Bahkan ada yang bilang orang kafir itu ketika ngelewatin sirat, beliau bukan merasa jembatan, tapi merasa bahwasanya ia lewati adalah sehelai rambut. Mungkin gak selamat. Tidak. Itu orang-orang kafir tuh. Ketika lewat sirat bukan sirat, tapi apa? Sehelai rambut. Jadi ternyata kalau ya ini gak bisa dibayangin ya, ini samiyat. Jadi sirat itu besar dan juga cara melewatinya tergantung masing-masing. Bentuknya tidak kita ketahui, tapi yang pasti yang selamat akan sampai surga, yang tidak selamat jatuh ke neraka jahanam. Nauzubillahi min. Semoga kita semua selamat ya. Kenapa? Nanti mau bilang aja ke Allah, ya Allah saya udah ngaji nih kitab Aqidatul Awam, saya sudah beriman kepadamu. Udah ngaji kitab Aqidatul Awam, masa lewat siratnya nggak selamat sih? Ya bilang aja itu ke Allah. Iya, kagak apa-apa nanti mah. Iya beneran, mudah-mudahan di kitab jadi hujah. Ya Allah, saya udah belajar Aqidatul Awam. Saya bersaksi ya Allah, Engkau Tuhan saya, Nabi saya Nabi Muhammad, dan apa-apa yang wajib saya imani, saya beriman. Gitu. Ini Aqidatul Awam pada hari nanti mudah-mudahan jadi saksi kita selamat di sirat. Nah, lalu selanjutnya asy-syafa'ah. Di hari kiamat atau nanti salah satu hal-hal yang harus kita yakini adanya syafaat. Syafaat itu adalah apa? Wasilah wa thalab dan permintaan. Syar'an su'alullahul khairal linnasi fil akhirah. Permintaan kepada Allah, maaf. Su'alullahi jadi mudhof. Permintaan ke Allah al khaira, kebaikan linnasi untuk manusia fil akhirah di hari kiamat. Wa qad ikhtasallahu ta'ala habibahu sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bisyafa'ah, dengan syafaatil uzma. Jadi Allah telah mengkhususkan bahwasanya syafaat itu
pada hari kiamat khusus untuk Nabi Muhammad. Tapi syafaah itu ada macam-macam. Di sini tulis Syekh Hisham bahkan sampai ada 9, 10, ada 10 macam syafaat. Oke, kita tulis macam-macam syafaat. Yang pertama, syafaat yang agung, menyelamatkan yang mengikuti para nabi. Itu, orang-orang yang ikuti nabi selamat. Yang kedua, macam yang selamatnya syafaat yang kedua adalah syafaatnya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, ada syafaat orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga, syafaat ditambahkannya atau dinaikkannya derajat pada hari kiamat. Ini khusus hanya untuk Nabi Muhammad. Lalu syafaat yang keempat, syafaat yang dimana dia syafaat Nabi yang dimana terhadap orang yang melakukan dosa besar tapi mampu masuk surga. Lalu itu kan orang yang melakukan keburukan tapi masuk surga. Ini ada orang syafaat fi ikhraji ahlil kabair. Ada syafaat yang dimana orangnya sudah masuk neraka tapi dikeluarkan. Syafaat dikeluarkannya dari neraka. Lalu syafaat khusus untuk orang-orang yang wafat dan dimakamkan di Baqi. Oh, enak sekali. Nah, ini ada hadisnya. Man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah falyamut bil Madinah fa inni asyfa'u liman mata biha. Jadi kalau ada orang yang wafat di Baqi. Baqi itu di Madinah. Itu dapat di hari kiamat dapat syafaat. Tapi jangan mentang-mentang orang yang mati di Baqi dapat syafaat kalian mengkoitkan diri di sana, jangan, bukan gitu. Kalau Allah takdirkan wafat di Baqi nanti dapat syafaat. Nah, lalu syafaat yang selanjutnya adalah syafaat bagi orang yang zara qabrahu sallallahu alaihi wasallam. Syafaat bagi orang yang menziarahi makam Nabi. Man zara qabri au qala man zarani kuntu lahu syafi'an au syahidan. Wah, hadisnya. Siapa yang menziarahiku, menziarahi Nabi, maka dapat syafaat. Mudah-mudahan kita ziarah ya ke makam Nabi ya. Ya Allah, mudah-mudahan syafaat ya Allah. Lalu asy-syafa'ah li fathi babil jannah. Syafaat dibukakannya pintu surga. Lalu syafaat yang ke-9, asy-syafa'atu liman ajabal muazzin. Oh, ternyata ada syafaat bagi siapa? Bagi yang menjawab muazzin. Menjawab azannya seorang muazzin. Menjawab azannya muazzin ada dua yang harus dilakukan. Pertama, menjawab secara harfiah, yaitu ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Hayyal 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu secara lisani. Lalu ada yang kedua, apa? Secara fi'li. Maksudnya apa? Menjawab panggilan muazin adalah dengan melakukan salat. Nah, orang-orang yang melakukan salat, kita semua mudah-mudahan bisa dapat syafaat. Lalu syafaat yang terakhir adalah asy-syafa'ah liqaumin minal kuffari lahumus sabiqah khidmatan indahu sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Syafaat bagi orang-orang kafir yang sebelumnya itu hidup pada zaman Nabi tapi belum sempat beriman kepada Nabi tapi melayani Nabi. Siapa itu? Abu Thalib, ayah ibu Nabi. Ayah ibu Nabi kan melahirkan Nabi dan merawat Nabi. Ayahnya memang tidak, tapi di mana asal muasal Nabi? Dari ayahnya. Ibu Nabi, Halimatus Sa'diyah. Lalu siapa lagi? Orang-orang yang kenal Nabi pada saat kecil, merawat Nabi, lalu belum beriman, maka masuk kategori kafir karena belum beriman. Tapi karena yang dimana beliau mengurus Nabi, itu mendapatkan syafaat dari Nabi. Gitu. Nah, itu 10. Lalu
hadisnya, idza kana yaumul qiyamati kuntu imaman nabiyyin wa khatibahum wa sahibi syafa'atihim ghairu fakhrin. Nah, ini hadis di mana Nabi menjadi pemberi syafaat. Lalu sebelum terakhir kita harus mengimani adanya jannah, yaitu surga. Darun Naim, tempat kenikmatan al-abadiyah yang abadi, al-khalidah yang kekal li ahli taati, yang dimana untuk orang-orang yang taat. Fiha ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Allah. Surga itu apa? Surga itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh mata, dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak bisa terbayangkan oleh hati seorang manusia. Itu surga tuh. Kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah mendengar, kita tidak pernah bisa membayangkan. Ternyata bentuk surga begitu indah. Nah, wahya makhluqatun wa mujadatun surga itu udah ada sekarang. Wal qaulu bi fana'il jannah wa intihai qaulun batil mukhalifun lil kitabi wa sunnati wal ijma'. Siapa orang yang bilang bahwasanya surga itu tidak kekal, fana, itu batil. Karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Wa awwalu man yadkhuluha sayyiduna Muhammad wa ma ummatahu. Allah. Yang pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad dan umat-umatnya. Dalilnya apa? Wa basyiril ladina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihil anhar. Lalu yang terakhir adalah da'an-nar, darul iqabi wasyaqa, tempat dihukumnya dan tempat penderitaan fil akhirah, di akhirat. Wa hiya makhluqatul al-an, itu pun sudah ada saat ini. Wa baqiyatun a'daha ay a'addaha, dan kekal. Dan Allah siapkan, a'addahallahu, Allah siapkan lil kafirina wal 'ashah, untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat. Qala ta'ala innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dan terakhir, wal qaulu bil fana'in nari qaulun batilun mukhalifun lil kitabi was sunnati wal ijma'. Siapa orang yang berkata bahwasanya neraka itu akan binasa, tidak kekal, itu adalah batil. Kenapa? Karena bertentangan dengan kitab, sunnah wal ijma'. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih atas segala perhatian. Syukran ala kulli ihtimam. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.